Welcome back to my YouTube channel, teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membahas terkait perbedaan antara saham dan kripto. Kita tahu belakangan ini kripto itu sangat hype ya. Jadi belakangan kita lihat di Maret, even di April itu transaksi di bursa saham itu likuiditasnya kering sekali gitu. Big Fund sedang menanti untuk istilahnya invest di fintech yang akan segera IPO, ada Gojek, Tokopedia, dan juga isunya ada juga Bukalapak. Sedangkan retail semua berbondong-bondong pindah ke kripto karena saham sedang sideways lah. Jadi sebelum kita masuk ke suatu instrumen, ada baiknya kita mengetahui secara general kita itu membeli barang apa sih gitu. Jangan sampai kita ibarat kata memberi kucing dalam karung. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara general perbedaan antara saham dan kripto. Yang pertama, saham itu adalah bentuk kepemilikan atas suatu perusahaan. Katakanlah misalnya saya punya saham BCA 1 lot, berarti saya memiliki saham BCA sebanyak 1 lot. Dan atas kepemilikan itu saya berhak nanti mendapatkan dividen jika perusahaan BBCA membagikan laba. Membagikan dividen atas laba perusahaan. Kemudian di kripto itu sebaliknya adalah sebuah mata uang digital yang menggunakan ekosistem blockchain. Jadi kripto itu adalah suatu digital currency dengan ekosistem blockchain yang sebenarnya di beberapa negara ini tidak diizinkan sebagai alat pembayaran. Kripto itu sebenarnya tujuan masa depannya itu seperti Ripple, seperti beberapa kripto yang lain yang besar mempunyai objektif yang bagus sekali ya. Di masa depan akan menggantikan mata uang fiat seperti US dollar dan yang lain-lain. Hanya saja memang di beberapa negara kripto ini masih dilarang sebagai alat pembayaran, tapi sebagai komoditas perdagangan masih diperbolehkan. Oke. Kemudian kedua, terkait volatilitas di saham itu kita mengenal ada auto reject atas dan auto reject bawah ya. Ada ketentuannya di saham itu auto reject atasnya 35% untuk saham yang kecil, kemudian 25% dan seterusnya. ARB juga sama, ada ketentuan paling mentok dia jatuh berapa persen gitu. Di kondisi sekarang masih dibatasin bursa di 7% untuk ARB. Nanti kalau sudah dilepas akan simetris dengan arah. Kemudian di kripto ini sebaliknya sangat volatile. Kita bisa dapat cuan dengan cepat, tapi juga bisa boncos dengan cepat. Jadi tidak ada batas arah maupun ARB. Kita lihat Dogecoin berapa waktu lalu itu dalam sehari bisa naik 200%, tapi besoknya juga bisa tumbang 70%, 80%. Jadi sangat volatile sekali karena tidak ada batas auto reject atas maupun auto reject bawah. Kemudian trading di saham kita hanya bisa trading dan investasi di hari bursa. Jadi Senin sampai Jumat hari bursa, kalau ada libur ya libur gitu. Kalau ada jam istirahat. Sebaliknya di kripto kita bisa trading 24 hours dalam 7 hari. Jadi tidak ada stopnya. Sabtu Minggu hari libur juga bursa kripto jalan terus. Saham itu sangat highly regulated ya. Di Indonesia sudah diawasi oleh Bursa Efek Indonesia dan juga OJK. Sebaliknya kripto itu di Indonesia itu tidak diawasi OJK karena masih dianggap sebagai suatu komoditas perdagangan. Jadi kripto itu di Indonesia dianggap seperti komoditas setara seperti emas, perak dan sebagainya. Dia diawasi oleh Bapepti. Kemudian di saham itu disimpan di Custodian Central Efek Indonesia. Jadi kalau terjadi kebangkrutan di sekuritas kita, saham kita tetap aman karena saham kita disimpannya di KSEI bukan di sekuritas kita. Sebaliknya di kripto, kepemilikan kripto itu ada di masing-masing wallet yang disediakan oleh exchange. Exchange itu tempat kita melakukan jual beli kripto. Di Indonesia itu ada banyak exchange yang sudah diawasi Bapepti seperti Indodax, Chipmex, Toko Kripto, dan seterusnya. Kalau di saham, analisis fundamentalnya sangat tergantung kepada kinerja perusahaan, manajemennya perusahaan. Sedangkan di kripto ini, di sini menarik ya, banyak orang menganggap kripto itu sebenarnya nggak punya analisis fundamental, karena benar-benar pure supply and demand, dan sangat gampang sekali di-pump and dump. Seperti ketika Elon Musk bilang, beli Bitcoin, Tesla beli Bitcoin, maka Bitcoin melejit. Kemudian Elon Musk nge-tweet Doge gitu, Doge langsung terbang gitu. Memang
tak bisa dipungkirin kripto ini sangat sensitif terhadap berita ya. Tapi juga sebenarnya kripto ini, kalau kita baca di literatur, kripto ini sebenarnya fundamentalnya kalau kita mau belajar itu sebenarnya berdasarkan teknologi yang diadopsi oleh kripto itu. Seberapa bagus teknologi blockchain yang diadop, kemudian bagaimana roadmap dia ke depannya, dan juga beberapa orang menilai kripto ini fundamentalnya, ini pendapat yang lain ya, saya kutip juga, berdasarkan market cap, semakin besar market cap-nya, maka kripto ini dianggap semakin bagus. Seperti market cap terbesar kripto sekarang adalah Bitcoin. Bitcoin itu sebagai istilahnya kripto yang stable coin lah. Jadi kita kalau di kripto itu kita ada istilah stable coin sama altcoin, alternatif coin. Alternatif coin itu koin-koin lain selain stable coin seperti BTC. Jadi koin-koin kecil lain itu altcoin namanya. Nah, oke. Di saham itu kita hanya bisa trading, jual beli dan juga investasi. Kita nggak bisa staking. Staking itu deposito ya. Istilahnya kita mendepositokan saham kita untuk kita dapat bunga. Sebaliknya di kripto ini cukup menarik. Di kripto ini dia bisa di staking, istilahnya didepositokan seperti di Binance maupun di Chipmex, kita bisa depositokan kripto kita untuk dapat bunga ataupun dapat token yang akan di listing nanti. Dan juga ini bisa dikirimkan ke orang lain. Yang terakhir terkait keamanan. Saham itu sangat aman karena disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia, diawasi oleh Bursa Efek Indonesia dan juga OJK. Sampai sekarang tuh belum pernah ada kasus orang tiba-tiba kehilangan 1.000 lot BBCA. Sampai sekarang tuh belum ada case seperti itu. Kripto di sisi sebaliknya itu keamanannya itu sangat tergantung kepada exchange, karena kripto kita itu ada di wallet yang disediakan oleh exchange. Wallet itu dompet, kayak dompet gitu lah, tempat menampung kripto kita, yang disediakan oleh exchange tempat kita melakukan jual beli. Misalnya aku punya akun di Indodax atau di Chipmex atau di toko kripto. Maka ketika aku beli, misalnya aku beli katakanlah 1 Dogecoin, itu tuh disimpannya di wallet, di dompet digital yang disediakan oleh exchange tempat aku melakukan pembelian, misalnya Indodax atau toko kripto. Nah, kenapa agak berbahaya? Mungkin belakangan ini kan market kripto itu sempat crash karena ada pengusaha Turki yang membawa kabur dana nasabah yang dikeluar di exchange-nya dia atas kripto-kripto yang ada di exchange-nya dia. Nah, jadi memang itulah mungkin sekilas pembahasan saya mengenai beda antara saham dan kripto. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di vlog kita berikutnya. See you. Thank you.